Ya kita harapkan cobalah kita rawat kebahagiaan ini. Cobalah kita halau kesedihan apapun yang masuk dalam diri kita, kekecewaan, kemarahan, dendam, kebencian dan sebagainya. Cobalah kita kawal kebahagiaan hati kita ini, kita rawat baik-baik supaya kita merasakan damai dan tenang. Sebab bagaimanapun ketika jiwa kita terganggu, kesehatan kita pasti terganggu. Itu. Nah, kemudian dari semua itu ternyata kebanyakan manusia di dunia, saya tidak bisa katakan persentase ya, mungkin sekitar 80% lah manusia di dunia ini rata-rata mereka mencari materi. Hanya 20% atau mungkin kurang yang benar-benar mencari kebahagiaan. Karena dengan anggapan bahwa kalau materinya mencukupi, berlimpah ruah, maka dia akan bahagia. Apa betul? Ternyata enggak juga kok. Apakah ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan? Enggak ada. Ada enggak orang kaya yang tidak bahagia? Ada. Ada enggak orang yang miskin bahagia? Ada enggak orang miskin yang sengsara? Ada enggak orang kaya yang sengsara? Berarti kebahagiaan sendiri, kekayaan sendiri. Saya ingin menggunakan bahasa sederhana yang kira-kira bisa ditangkap oleh semua orang dalam semua levelnya, baik tukang beca maupun profesor doktor, dengan bahasa yang sederhana. Karena yang penting bagi saya ketika menyampaikan sesuatu pemikiran, yang penting bisa dipahami. Lain kalau kita sedang bersastra, ada bahasa indahnya yang kita tawarkan. Kalau dalam ini yang penting paham, betul nggak kira-kira gitu. Nah sekarang saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat semuanya ini, enak mana makan kepala ikan asin atau dendeng? Dendeng, oke? Setuju nggak? Oke. Tetapi ketika makan dendeng gigimu sakit, enak nggak? Oke. Sekarang Anda makan kepala ikan asin, tapi gigimu sehat, enak nggak? Jadi yang enak itu dendengnya atau giginya yang sehat? Tidur di spring bed di ruangan yang ber-AC, tapi pinggangnya sakit, enak nggak? Tidur di tikar bodol dengan kekasih, pelukannya mesra, enak nggak? Jadi yang enak itu dendengnya apa giginya yang sehat? Gigi sehat. Ternyata faktor yang paling substantif membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Kesehatan paling penting. Umur saya sekarang 73 tahun. Sudah banyak makan garam. Semua rasa sudah saya cicipi kok. Ya, manisnya kehidupan saya sudah pernah tinggal di Belanda, tinggal di Inggris, tinggal di Prancis, lalu di Mesir, di Tunisia, sudah se-alam dunia. Ya, saya sudah cicipi semua. Ternyata tidak ada yang semanis kesehatan kok. Tidak ada yang semanis kesehatan itu. Kemudian rasa pahit getir juga sudah saya cicipi semuanya. Tidak ada yang lebih pahit daripada bergantung kepada orang lain. Nah, ini yang jadi persoalan. Seringkali orang itu mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan materi. Sudah tahu jam 11 malam, karena warungnya masih laris, dia tetap melayani semuanya itu sampai larut malam. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 malam non-stop melayani di warungnya karena lagi laris. Sampai akhirnya kena liver. Apa yang terjadi setelah sakit? Uang yang dia kumpulkan dikorbankan lagi untuk mendapatkan kesehatan.
bodoh tapi pinter. Makanya cobalah kesehatan kita prioritaskan di atas segalanya ketika kita ingin merasakan kehidupan yang bahagia. Lalu pada akhirnya kebahagiaan itu yang mana? Kemudian kecukupan itu yang mana? Selagi kita ini belum mampu menerapkan pola hidup sederhana atau dengan kezuhudan, maka selamanya kita akan tetap menjadi fakir, minal fuqara. Sekalipun hartamu sudah triliun, selamanya Anda akan membutuhkan. Yang membuat damai hidup kita itu adalah ketika kita mensyukuri saja apapun yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan, sebagai nikmat. Seringkali yang membuatkan kita tidak nyaman hidup ini karena mata kita terlalu sering merantau, melihat, mengamati apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebetulnya yang kita miliki sudah sangat banyak sekali. Yang kita miliki tidak pernah disyukuri, tetapi yang dimiliki orang lain itu yang kita inginkan. Sampai kapan lamanya tidak akan pernah selesai bahwa kita selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Kemudian kita kaitkan lagi dengan kajian tadi yang baru kita sampaikan ketika berdoa kepada Tuhan supaya kita hidup bahagia, maka semakin banyak kita keinginan, semakin sulit kita membangun kebahagiaan. Karena keinginan tidak akan pernah selesai.